Pada kesempatan kali ini teman-teman, aku berdua sama si Andre camping dan ini kita habis pasang tenda teman-teman, kondisinya agak gerimis dan mungkin di sini aku pengen ceritain sedikit tentang tempat ini teman-teman. Ini tempat yang cukup spesial, cukup horor teman-teman, karena gue ditujukan langsung sama seorang bapak-bapak dan beliau itu seorang penambang emas teman-teman. Jadi ya penambang emas di hutan gitu. Sebenarnya lokasi ini nggak terlalu jauh teman-teman untuk dimasuki. Ya mungkin sekitar 1,5 kilo paling nggak ya Andre ya. Sekitaran segitulah teman-teman, 1,5 kilo sampai 2 kilo lah kita tadi jalan. Itu dari kampung terakhir, kita nggak bisa lagi naik motor teman-teman, kita jalan kaki. Dan di sini tempatnya agak di dalam dikit teman-teman, kita nggak diperbolehkan sama bapaknya untuk mengekspos yang ada di sana, karena katanya terlalu berbahaya. Jangan, dilarang sama bapaknya teman-teman. Kalau mau di area luarnya aja, kalau pengen coba ngerasain katanya. Nah jadi bapaknya itu ada cerita teman-teman. Jadi agak masuk ke sana itu, yang mungkin sekitar 500 meteran lagi teman-teman, itu ada sungai kecil dan ada kayak galian tambang emas secara tradisional gitu loh teman-teman. Nah di situ katanya beliau pernah kejadian sekitar 2 tahun yang lalu itu beliau menambang emas sama beberapa orang teman-teman, dan di area situ mereka kayak menemukan jalurnya itu teman-teman cuman berpapasan sama kayak pohon gede gitu loh teman-teman, pohon besar. Nah terus di bawah pohon besar ini mereka pengen menggali. Jadi pas sampai di sana mereka cari-cari kan aliran sungai itu, mereka cek-cek gitu di mana jalurnya apa emas-emas itu menumpuk gitu loh. Pengen mereka dulang. Ternyata itu pas deket di bawah pohon besar teman-teman. Ya udah kan. Pada hari itu udah selesai mereka mengira-ngira di situ yang bakalan ditambang. Mereka hari itu langsung bikin kayak pondok gitu loh teman-teman. Mereka bikin pondok untuk menginap di situ lah intinya, untuk ya beraktivitas, untuk tidur, untuk memasak gitu loh. Bikin ya kayak ladang gitu lah, pondok kecil. Pakai terpal gitu loh biar nggak kehujanan atau apa. Nah ketika malam itu sering banget mereka kayak lihat kayak penampakan gitu teman-teman, kayak ada orang duduk di situ, kayak ada anak-anak di situ di bawah pohon besar itu loh. Dan ada beberapa orang yang ngelihat gitu loh, bahkan ada yang ngelihat katanya kayak semacam genderuwo berdiri di pohon itu, kayak badannya itu apa ya, bulu-bulunya itu panjang loh teman-teman, kayak panjang gitu loh, besar badannya katanya. Ada yang sempat lihat, cuman karena ya mereka ngerasa di situ banyak banget emasnya teman-teman, mereka nggak hirauin. Nah pada waktu itu dikasih kayak semacam sesajen teman-teman. Jadi emang orang sengaja biasanya kalau pengen ke hutan itu, kalau ada apa gitu kayak entah itu kerasukan, entah itu diganggu makhluk halus atau gimana, itu dikasih kayak telur ayam kampung, ditaruh telur ayam kampung gitu loh. Itu istilahnya biar diganggu lah intinya. Sengaja biasanya orang-orang ke hutan pasti bawa telur ayam kampung, ada yang bawa beras kuning teman-teman, dikasih itu. Habis dikasih itu teman-teman, mereka tetap menambang di sana. Nah, menambang di sana. Dan kebetulan pada waktu itu teman-teman cuman berdua yang berani menambang setelah kejadian itu. Ada yang lihat anak-anak di sana, ada yang lihat kayak genderuwo tadi, yang lain nggak ada berani. Aku nggak berani katanya. Aku mending cari ke agak dalam aja lah katanya, ke bagian dalam hutan aja lah katanya. Terus ada 2 orang yang berani. Kami lah penakut katanya, nggak usah lah, kami aja yang nambang sana katanya. Kalian carilah bagian dalam katanya. Udah dibagi kan, berbagi gitu loh. Nah yang 2 orang yang berani menambang di bawah pohon itu teman-teman, itu emang banyak dapat emas. Emang banyak, katanya satu hari itu bisa sampai 4 gram sampai 5 gram gitu loh perharinya mereka dapat di sana. Terus beberapa hari menambang, sekitar 2 hari, itu malamnya yang mereka berdua menambang di sana itu salah satunya mimpi kayak ada rumah orang di situ men, kayak ada rumah besar gitulah. Kayak ya kalian bisa bayangin lah rumah-rumah orang mewah sekarang gitu loh. Ada rumah besar gitu di bawah pohon itu. Keesokan harinya setelah mimpi itu badannya panas, meriang, sakit teman-teman. Cuman kayak masih sakit kayak ya biasa lah, kayak meriang doang, masih bisa ngobrol, masih bisa ngerokok. Cuman dia sempat cerita, katanya aku mimpi katanya ada rumah di bawah pohon itu. Hari kedua, hari ketiga orangnya sakit teman-teman, sakit dan tiba-tiba itu orang meninggal. Hari ketiga itu masih ngomong-ngomong, nggak lama kayak sekitar sore itu orangnya meninggal men, meninggal dan dibawa keluar kampung. Nah dan setelah kejadian itu mereka langsung semua pulang, nggak ada lagi yang berani nambang di sana men. Nah sebenarnya itu dia, tambang dan pohonnya itu nggak jauh banget sama kita camping ini. Cuma salahnya emang dilarang sama bapaknya, karena kan takutnya kenapa-kenapa gitu loh. Risiko kata bapaknya, jangan terlalu dekat apalagi di sana katanya. Nah kita nggak berjauhan sama pohonnya nih teman-teman. Dan sebenarnya tadi sore kenapa kita kesorean, gue bakal dupa di sana, gue taruh dupa. Cuman bapaknya jangan direkam katanya, takut nanti ada yang nambang atau apa, karena ini nggak jauh banget. Sebenarnya bapaknya itu udah nambang, udah dari muda nambang di sini.
Cuman pas beberapa bulan ini mungkin penceklik atau kayak gimana, nggak ada kerjaan, balik lagi nambang dan ngajak beberapa orang gitu loh. Dan kejadian kayak gitu, bapaknya cukup takut kejadian yang hal-hal nggak terduga lagi kayak tadi. Itu salah satunya sempat meninggal nih, meninggal dan dibawa ke desa. Yang satunya sakit beberapa bulan gitu loh, baru bisa sembuh. Yang satunya meninggal, dan konon teman-teman ini tanpa kita tahu ya apakah karena medis atau apa, cuman anehnya yang sakit itu cuman mereka berdua yang nambang di pohon itu. Entah itu emang gangguan makhluk halus atau gimana, karena teman-teman yang namanya makhluk halus itu juga bisa mencelakai loh kalau kita mengganggu kehidupan mereka. Jin itu lebih sakti loh, kalau kayak nyantet orang, bikin orang sakit, itu sebenarnya disantet sama jin. Sama kan ada, kalau nggak salah ya, gue pernah dengar kayak kata ustadz gitu loh, kita nggak boleh buang air panas ke lubang pembuangan, kayak ke dalam WC gitu loh, karena kalau setan itu marah, ada anak atau istrinya yang meninggal kena air panas itu, dia bisa membalas gitu loh, bisa mencelakai kita. Kalau nggak salah ada sih, kalau nggak di Al-Quran, di hadis gitu loh, diceritain kayak gitu. Makanya makhluk halus itu pun kalau kita mengganggu juga, ya bisa aja gitu loh. Apalagi kita nggak berdoa dan segala macamnya, dan kita manggil nih, bisa aja salah satunya nih dari kita nih, pulang udah dipopong. Ya semoga enggak lah ya. Kita intinya cuma pengen tahu eksistensi yang ada di sini aja. Dan mesti kalian tahu ya teman-teman ya, ini mungkin videonya lebah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dan ya semoga malam ini aman-aman aja men. Ini habis ini kita mau masak dulu, kita mau buru-buru mau buru-buru makan juga teman-teman, karena nggak mau kemalaman banget karena horor. Gua aja camping berdua nih kali ini nih, karena ini selain tempat makhluk gaib nih, orang udah ada yang meninggal di sini. Jadi horor banget men. Baru aja kejadiannya lagi sekitar 2 tahunan doang gitu loh, sampai meninggal loh, dibikin makhluk gaib loh. Aneh gitu loh. Cuman kalau dibilang tahayul juga kejadiannya emang ada teman-teman gitu loh. Oke, jadi kita habis ini buru-buru masak teman-teman, kita siap-siap dulu. Dan ya ini takutnya hujan juga teman-teman, agak gerimis juga nih teman-teman, karena ketutupan dedaunan ini, jadi masih aman lah, lumayan nih bunyi dedaunan udah rintik-rintik dikit gitu lah. Oke teman-teman, jadi waktunya makan, dan kali ini kita makan seadanya aja. Kita masak mie lagi, ya sama ada sedikit protein lah, ada telur, ada bakso ikan, dan lain-lain teman-teman. Dan ya, uniknya gini teman-teman. Sebelum keburu malam, kita langsung masak, kita langsung makan di sini biar malam nanti biar agak tenang lah teman-teman. Karena cukup horor di sini men. Oke, jadi kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini konsepnya apa ya? Mie goreng jadi mie kuah, pakai bakso lagi. Jadi tadi teman-teman aku mau pengen beli mie yang ada kuahnya, cuman pada habis. Yang tersisa cuman mie goreng, ya udah. Cuman ini enak kok. Setelah dicampur sama ya bakso sama telur. Dan tadi menjelang senja teman-teman, ketika kita rapi-rapi pasang meja, pasang kompor, dan itu off kamera, itu kayak ada kita kayak ditimpuk sama batu besar banget,
kayak suara batu ya Andre, kayak ada suaranya tuh keras loh jatuhnya, puk. Dan kayak bukan kayu loh men. Entahlah itu karena apa ya, entah kita tidak disegani di sini atau kayak gimana nggak tahu ya. Sempat pokoknya bunyinya itu keras banget loh teman-teman, kayak nggak kayak kayu yang jatuh. Kalau kayu kan masih ada bunyi kayak yang terus dan bunyi jatuhnya pun nggak terlalu berat-berat amat. Ini banyak jatuhnya kayak apa ya, kayak buah kelapa yang jatuh ya Andre, suara ke tanah anjir. Lumayan men, itu kena kepala men, bocor loh. Sempat tadi satu kali gue ngiranya kan, ketika pasang-pasang tadi Andre ngiranya kenapa ditimpuk ya, nggak usah bercanda kata Andre kan. Aku aja nggak ngerasa nimpuk loh, gila aja nimpuk orang sekeras itu, asli. Satu kali tadi, dan itu off kamera teman-teman, dan kondisinya udah lumayan gelap tadi. Semoga nggak ada hal-hal yang membahayakan seperti itu lagi sih, gue berharapnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sekitar jam 11 malam dan kampretnya gue sakit perut, gue kebelet mau buang air besar dan di sini nggak ada sungai men. Jadi gue terpaksa harus kayak gali lubang untuk buang air besar. Dan ya mungkin kalian penasaran ya gimana orang buang air besar di hutan kalau nggak ada air ya. Nih si Andre nggak mau nemenin gue buang air besar lagi, dari tadi dia ngetawain gue sakit perut men. Gue berusaha ngetahan tadi. Dan tadi berusaha gue tahan gitu loh biar gue nggak buang air besar di hutan kayak gini men. Gue bakalan buang air besar ya di hutan ini, mungkin nggak jauh-jauh amat, mungkin sekitar 50 meteran aja lah kali ya. Gue nggak berani jauh-jauh juga karena sendirian. Jangan kemana-mana ya Andre, di tenda aja. Oke, kita langsung teman-teman. Mungkin gue cuman bawa sedikit tisu di kantong gue dan gue bawa parang juga men buat gali lubang nantinya. Let's go. Kita tutorial buang air besar di hutan men. Oke, jadi kita langsung aja teman-teman buang air besar ke dalam hutan situ. Kita dikit aja ya. Gue nggak berani jauh-jauh. Jalan mana ya? Ini kayak lebah atau apa ya masuk ke baju gue. Gue masih deket sih sama tenda men. Gue coba jalan dikit ya. Mana yang enak ya? Tenda gue masih nggak jauh-jauh amat. Sebenarnya gue sekitar 20 meter aja tuh dari tenda. Oke, jadi gue bakalan buang air besar dulu teman-teman di dalam hutan tanpa air. Kebelet, gue udah nggak tahan banget men. Oke teman-teman, aku baru aja habis gali lubang untuk buang feses aku nantinya di sini. Anjir cukup angker men. Gue gemeteran, gak tau kenapa ya. Oke teman-teman, jadi akhirnya gue bisa buang air besar sambil nahan takut. Ya kondisi-kondisi tak terduga kayak gini emang harus diwaspadai teman-teman, harus antisipasi duluan. Karena apa ya, kalau tadi kita mulusnya siang itu nggak masalah men. Atau kalau misal gue tadi sendiri, gue mungkin buang air besar deket-deket tenda aja gitu loh, karena nggak ada orang juga, nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang cium baunya juga. Cuman
karena gue sama Andre, gue nggak enak gitu loh deket tenda. Ya inilah teman-teman, cukup horor men. Sekitar gue itu banyak banget suara-suara aneh, dan asal kalian tahu, ini gue antara menikmati dan antara sambil pengen lari men, karena horor banget cuy. Kalian bisa lihat, horor men. Belakang gue itu hutan-hutan men, dan gue sendirian. Tuh horor banget men, parah. Dan dari tadi kayak ada suara-suara dari atas itu, gue nggak tahu apa ya. Kayaknya kalong teman-teman, karena gue dengar tadi kayak suara kepakan sayap gitu, bek 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 sekali. Oh gue bilang bukan yang aneh-aneh ini, paling cuman kelelawar atau burung gitu loh. Oh banget men. Ya jadi inilah teman-teman, kayak namanya hidup di hutan, kita harus serba apa ya. Kalau kalian pengen menerjuni, suka camping atau apa, kalian mesti siap-siap nih dalam kondisi-kondisi tak terduga kayak gini. Karena ketika malam hari lo kebelet tengah malam kayak gini, mas gak mungkin kita kayak minta temennya sama orang, kayak mau mandi atau buang air besar atau mau kencing gitu loh. Ya kalau kencing masih mending lah ya, orang masih bisa nemeni lo gitu loh. Kalau buang air besar siapa yang mau, ya kan. Cukup horor men, banyak banget suara-suara, banyak nyamuk dari tadi. Ini kayaknya juga mau hujan men. Oke, jadi gue bakalan buru-buru bersih-bersih teman-teman, dan bakalan langsung ke tenda teman-teman. Gue taruh dulu kamera men. Oke teman-teman, jadi ini udah tengah malam, sekitar jam 12 lewat gitulah, dan kita bakalan langsung tidur aja. Kita udah dalam tenda, dan ini kondisinya di luar kayaknya hujan teman-teman, agak gerimis gitu, lumayan lah. Dan di sini ya, Dre, kita nggak ngetemuin apapun ya. Nggak ada. Kayak keanehan itu nggak ada, cuman satu kali aja pas sore. Ya pas senja tadi kayak suara lemparan keras banget. Gak tahu apakah itu dahan ya, entah itu buah atau entah itu kayak batu yang kita kira, karena suaranya itu emang bener-bener keras teman-teman. Dan anehnya itu ngarahnya itu ke kita loh, deket sama kita, di samping kita loh. Kayak bunyi keras banget, tapi kita nyari-nyari nggak ada apapun yang jatuh ya Andre. Nggak ada. Kayak batu kayak apa, cuma suaranya emang bener-bener keras banget men, kayak barang berat yang jatuh gitu loh. Nah selebihnya kita di sini, kita beraktivitas, kita apapun itu nggak ada apapun men, nggak ada yang suara-suara kita lihat yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin karena kita datangnya nggak ganggu kali ya, walaupun kita udah bakar dupa tadi di sini men. Cuman kita datang ke sini nggak ngerusak, kita nggak apa ya, nggak ganggu orang gitu loh. Gue sebenarnya tadi bakar dupa di sana ngundang sih gitu loh, tolong dong kita pengen tahu gitu loh, datu-datu di sini kita pengen lihat gitu loh, kakek-kakek nenek di sini, tolong perlihatkan sama kami gitu loh, penunggu-penunggu di sini, biar kami tahu gitu loh. Tapi sejauh ini kita nggak ketemu apapun men ya. Mungkin nggak tahu ya kali ya, entah mungkin ya kita nggak ngelakuin hal-hal yang kayak gitu tadi, aneh-aneh gitu loh. Tahu mungkin ya karena kita berdua, nggak tahu juga sih, nggak ada yang aneh-aneh men. Oke, jadi mungkin kita bakalan langsung tidur aja teman-teman, dan ya mungkin kamera bakalan tetap aku hidupin sampai baterainya mati di sini, karena biasanya ya ada suara-suara juga pas tidur apapun lah. Siapa tahu ya nanti malam-malam ya kita ketemu apapun lah intinya. Kalau nggak hujan teman-teman ya mungkin kita bakalan explore lah nanti malam-malam gitu loh di daerah sini. Oke, mungkin kita istirahat dulu Andre, mungkin sejam 2 jam lah istirahat dulu, kecapean. Karena teman-teman Andre besok sekolah men, dan gue juga besok kerja, jadi kita istirahat sebentar dulu karena biar nggak sakit atau apapun lah intinya ya. Udah 3 mod ini, semua 3 nih.
Udah habis patah itu. Kayak kayu ya. Pak, kayak kayu. Gak apa-apa lah, biarlah. Nah, kita tidur aja. Mudah-mudahan jatuhnya